Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa, gue di sini bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai season keduanya ya dari alur cerita Benua Kaisar atau kelanjutan dari Battle Through the Heaven itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur cerita versi novelnya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang bertemu dengan leluhur klan Xiao yang bernama Xiao Yao. Saat ini mereka lalu merencanakan untuk pergi bersama-sama mencari Ling Yimous. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di lokasi sebelumnya. Xiaoyan lalu berkata, "Leluhur, sebaiknya Anda menunggu di pintu masuk saja," ucap dari Xiaoyan. Xiao Yao lalu berkata, "Kalau begitu baiklah, aku akan menunggu di pintu masuk saja. Tetapi berjanjilah kepadaku, utamakan keselamatanmu," ucap dari Xiao Yao kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu mengangguk. Xiaoyan lalu memerintahkan Li Shaolong agar mengirim pesan kepada Nan Erming agar segera cepat memurnikan ular besar yang sebelumnya ditemukan oleh Xiaoyan. Singkat cerita, setengah bulan pun telah berlalu sambil menunggu Nan Erming. Akhirnya Nan Erming pun selesai memurnikan ular besar itu. Dan Nan Erming pun sampai kepada kelompok Xiaoyan lagi. Karena kurangnya waktu, ramuan obat yang dimurnikan oleh Nan Erming pun tidak akan cukup. Untungnya kali ini ada Xiao Yao. Dia lalu menyarankan untuk mengambil bunga almes. Bunga itu juga dapat menahan racun gulten di lembah ini. Tetapi memang tidak sebanding dengan Shen Hongdan. Setelah mengatasi kekhawatiran masalah obat, Xiao Yao lalu memimpin masuk ke dalam lembah. Singkat cerita, 7 hari telah berlalu. Kelompok Xiaoyan pun telah sampai di pintu masuk ruangan. Terlihat altar bundar besar yang terbuat dari batu kuno di sana. Di sebelah altar, tulang putih pucat berdiri tegak. Anehnya altar itu ditutupi dengan bunga dan rumput di sekitarnya. Tetapi rumput di sekitaran tulang tidak tumbuh. Xiao Yao lalu berkata, "Tunggu dulu, sejauh ini aku tidak tahu ini kerangka siapa," ucap dari Xiao Yao. Saat Xiao Yao selesai berbicara, Xiao Zhan tidak sabar untuk melihat ke depan dan dia tampak sangat tertarik. Ketika dia hendak menyentuhnya, Nan Erming dan Xiao Yao berteriak, "Jangan disentuh, itu beracun," ucap dari Xiao Yao dan Nan Erming. "Hampir saja aku menyentuhnya," ucap dari Xiao Zhan. Xiaoyan lalu berkata, "Leluhur, apakah akhirnya Anda tahu cara untuk menyentuh pintu masuk agar bisa terbuka?" ucap dari Xiaoyan. Xiao Yao lalu mengangguk. Xiao Yao lalu berkata, "Pada hari itu, anggota tim melihat tulang dengan lencana batu giok di lehernya dan menjadi sangat serakah. Mereka akhirnya mengambilnya meskipun ditentang oleh semua orang. Tanpa diduga, tulang itu dipenuhi dengan racun. Dan mereka pun langsung mati seketika," ucap dari Xiao Yao. Lalu Xiao Yao mengeluarkan liontin batu giok di tangannya dan merenung sejenak. Melewati bagian depan dan berjalan menuju sudut altar. Setelah itu Xiao Yao lalu menempelkan liontin batu giok itu di luar altar. Dan udara di atas altar yang diam-diam tiba-tiba menjadi terdistorsi. Lalu gerbang dipenuhi dengan gambar-gambar kuno yang misterius muncul. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dengan terbukanya ilusi ini, ruangan di radius 100 meter segera diselimuti oleh sesuatu yang seperti gelombang air. Xiaoyan melihat ini, dia lalu berkata, "Leluhur, tolong tunggu di sini. Aku dan kelompokku akan memasuki ilusi untuk menemukan Ling Yimous," ucap dari Xiaoyan. "Xiaoyan, kamu harus berhati-hati. Kemakmuran orang-orang Xiao tergantung kepadamu," ucap dari Xiao Yao. Lalu Xiaoyan dan yang lainnya memasuki ruangan itu. Setelah mereka benar-benar memasuki ruangan ilusi, mereka dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Di sana terbentang hamparan hutan belantara yang luas yang dipenuhi oleh reruntuhan kota. "Di sini tampaknya seperti medan perang zaman kuno," ucap dari Li Shaolong. "Mungkin kamu memang benar," ucap dari Xiao Zhan. "Ayo kita terus maju, jangan terlalu membuang waktu di sini," ucap dari Xiaoyan. Mereka pun lalu berjalan di antara reruntuhan untuk mencari Ling Yimous.
Tiba-tiba beberapa monster muncul di sudut-sudut reruntuhan. Mereka semua hanyalah monster bintang 4, ucap dari Xiao Zhang. Jiying lalu berkata, "Hei, tetapi mereka terlalu banyak," ucap dari Jiying. Xiaoyan dan yang lainnya pun sangat bingung. Padahal beberapa saat yang lalu tempat ini kosong, hanya terisi tembok kota besar yang rusak. Tiba-tiba Li Shaolong berkata, "Hei, lihat ke sana." Dia menunjuk ke gua-gua yang ditutupi oleh tembok kota. Dan monster-monster itu merangkak keluar dari sana tanpa henti. Karena mereka terlalu banyak, lebih baik kita mundur dulu, ucap dari Xiaoyan. Dan semua orang pun melompat ke udara. Tetapi monster-monster itu tidak tinggal diam. Mereka juga ikut melompat untuk mengejar kelompok Xiaoyan itu. Lalu Xiaoyan membentuk segel tangan dan sebuah energi yang kuat membentuk harimau putih. Harimau itu pun langsung melesat menyerang monster-monster yang berada di udara. Ya, babi buk, dadedot, buar, bebek, buar, 2000, buar. Cakar harimau putih terus membelah monster-monster itu dengan cakarnya. Meskipun monster-monster itu tidak kuat, jumlahnya terlalu banyak. Jadi kelompok Xiaoyan hanya bisa menghindari mereka. Di bawah serangan terus-menerus dari para monster itu, kelompok Xiaoyan merasa cemas. Jika ini tidak dihentikan, mereka semua akan mati oleh lautan monster ini. Aku punya solusinya. Tetapi aku tidak tahu apakah ini akan berhasil atau tidak. Kita semua harus menyerang dengan kekuatan eksplosif secara bersama-sama, ucap dari Nan Erming. Mereka semua pun setuju. Tanpa berlama-lama lagi, mereka semua langsung menyiapkan serangan terbaik dari masing-masing orang. Buar. Saat ini jumlah monster itu telah menurun tajam. Tekanan dari mereka pun telah sangat berkurang. Ternyata ide kamu sangatlah bagus, ucap dari Xiao Zhan kepada Nan Erming. Pertempuran dengan monster-monster itu pun telah berakhir. Dan beberapa monster yang tersisa pun telah melarikan diri. Aku takut setengah mati barusan. Monster-monster itu sangatlah menjijikan, ucap dari Jiying. Kali ini aku sangat berterima kasih kepada Nan Erming, ucap dari Li Shaolong. Lalu semuanya pun tertawa. Dengan banyaknya mayat monster yang berhamburan, mereka pun memanen inti sihir dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu tiba-tiba setelah itu tanah mulai bergetar dan tembok kota pun ikut bergetar. Dinding besar pun mulai runtuh. Lalu langkah kaki yang besar datang dari kejauhan. Wajah kelompok Xiaoyan berubah. Mereka jelas tidak menyangka bahwa mereka akan terus-menerus diserang seperti itu. Kelompok monster yang lebih besar pun lalu datang menghampiri mereka. Sepertinya ini bau darah. Bau darah ini telah menarik monster besar ini, ucap dari Xiaoyan. Ada sekitar selusin monster besar yang datang mendekati mereka. Kekuatan monster besar ini berada di tingkat menengah bintang 5. Dalam sekejap mata, monster itu langsung menyerang kelompok Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan hanya bisa menghindari serangan dari monster-monster itu. Mereka lalu memutuskan untuk melindungi Xiaoyan. Li Shaolong pun muncul di sebelah Xiaoyan dan menarik Xiaoyan. Semua orang pun bergegas mengikutinya. Di bawah serbuan para monster yang buas ini, mereka semua cukup kesulitan. Li Shaolong dan Jiying berinisiatif untuk menyerang. Baiklah, aku akan menyerang mereka, ucap dari Jiying. Ya, dadedot, buar. Karena serangan dari Li Ying ini, serangan para monster itu pun menjadi melambat. Namun momen ini hanya bertahan beberapa detik saja. Tidak lama kemudian saat salah satu monster berhasil menerobos pertahanan dan muncul di depan Xiaoyan, monster itu pun langsung memukulkan palunya ke arah Xiaoyan. Buar. Xiaoyan lalu terpental ke belakang, namun Li Shaolong segera menangkapnya. Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Tanya dari Li Shaolong. Ya, setidaknya aku masih belum mati, ucap dari Xiaoyan. Baguslah kalau begitu, ucap dari Li Shaolong. Karena Xiaoyan baik-baik saja, semua orang merasa tenang sekarang. Pertempuran itu sangatlah sengit. Langit dipenuhi dengan asap yang berdebu. Li Shaolong terus menjaga Xiaoyan sambil memperhatikan situasi pertempuran. Singkat cerita, hampir setengah hari mereka bertarung. Akhirnya kelompok kumpulan para monster besar itu pun berhasil dikalahkan. Hari pun semakin gelap.
Xiaoyan dan yang lainnya beristirahat dengan bersandar di dinding-dinding yang rusak. Setelah itu Xiaoyan lalu berkata, "Wah, gila, apa-apaan ini? Kita belum menemukan apapun di sini, tetapi serangan yang kita terima begitu menguras tenaga," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan dan yang lainnya terdiam untuk beberapa saat. Lalu perlahan mereka mengalihkan pandangan mereka ke langit yang malam. Lalu mereka melihat sekeliling mereka. Mereka memilih untuk tidak menyalakan api unggun karena khawatir akan mengundang para monster yang lainnya datang. "Hei, apa itu?" ucap Ji Ying sambil menunjuk ke suatu bayangan di depan mereka. Ji Ying memang terkenal dengan pengamatannya yang lebih sensitif pada bayangan. Lalu Xiaoyan pun melangkah lebih dekat menuju bayangan yang ditunjuk oleh Ji Ying itu. Dan dalam jarak 3 kaki dari bayangan itu, Xiaoyan mencium bau Li Yingmos. "Hei, ini sepertinya Ling Yimos," ucap dari Xiaoyan sambil berteriak. Semua orang lalu terkejut mendengar itu. Xiaoyan langsung mengambilnya dengan tergesa-gesa. Nan Arming tiba-tiba berkata, "Hei, di sini juga ada Ling Yimos. Hei, lihat ke sini," ucap dari Nan Arming sambil menunjuk ke suatu tempat tidak jauh dari mereka. Dan benar saja itu adalah Ling Yimos yang lain. "Sepertinya masih ada banyak Ling Yimos di sini," ucap dari Xiaoyan. "Semua orang harus mencarinya dengan hati-hati. Pasti ada banyak di sini," ucap dari Li Shaolong. Meskipun malam sudah sangat gelap, hal itu tidak berdampak bagi para petarung bintang 5. Mereka pun lalu melihat sekeliling mereka. Setelah beberapa saat, semua orang pun menemukan Ling Yimos. "Xiaoyan, apakah ini sudah cukup? Jika tidak cukup, aku akan mencarinya lagi," ucap dari Ji Ying. "Sudahlah, ini sudah cukup," ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba suara Zanlao terdengar di hati Xiaoyan. "Hei bocah, apakah kamu tahu? Aku baru saja merasakan bau api surgawi di tempat ini," ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu berkata, "Benarkah itu?" ucap dari Xiaoyan. "Aku rasa kali ini kamu datang ke tempat yang tepat. Ada api surgawi di sini. Tetapi aku tidak tahu ini api surgawi peringkat keberapa. Oh ya, dan ada segel roh juga di tempat ini. Artinya tempat ini memang sangat langka," ucap dari Zanlao. "Dua harta ada di tempat yang sama," ucap dari Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata Zanlao, dia pun menjadi bersemangat. Wajahnya pun menjadi sangat gembira. Zanlao lalu berkata lagi, "Hei bocah, bagaimanapun juga kamu harus mendapatkan kedua harta ini. Tetapi yang terutama adalah Ling Yimos. Ayo jelaskan kepada teman-temanmu situasi ini, karena aku tidak bisa membantumu," ucap dari Zanlao. Mendengar itu, Xiaoyan lalu menatap teman-temannya. Xiaoyan lalu bergumam, "Bagaimana caranya aku memberitahu mereka?" ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Sementara Xiaoyan kebingungan untuk menjelaskan sambil menggaruk-garuk kepalanya, Li Shaolong lalu bertanya, "Hei, apakah kamu menemukan sesuatu? Apa yang kamu ketahui?" ucap dari Li Shaolong. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Sebenarnya ada hal yang ingin aku jelaskan kepada kalian. Di tempat ini ada sesuatu yang harus aku dapatkan selain Ling Yimos. Tetapi jika kita terus masuk ke dalam, aku akan khawatir tentang keselamatan hidup kalian. Oleh karena itu, aku rasa aku akan melanjutkannya sendiri," ucap dari Xiaoyan. Begitu kata-kata Xiaoyan ini terdengar, semua orang lalu terdiam menatap kepada Xiaoyan. "Aku bersedia mengikuti Xiaoyan kemanapun dia pergi. Meskipun situasinya sangat berbahaya, aku mau melindunginya sampai mati," ucap dari Xiaozan. Li Shaolong lalu berkata, "Aku juga tidak akan mundur," ucap dari Li Shaolong. Dan semua orang pun setuju untuk tetap mengikuti Xiaoyan kemanapun dia pergi. "Hah? Benarkah kalian semua benar-benar sahabat yang baik?" ucap dari Xiaoyan. Tetapi tempat ini begitu luas. Semua orang memang penuh semangat saat ini. Namun mereka tidak tahu harus mulai dari mana untuk mencari api surgawi itu. Li Shaolong lalu berkata, "Dengan jumlah kita yang sangat sedikit, aku rasa mungkin kita bisa menemukan api surgawi dan segel roh dalam beberapa bulan ini," ucap dari Li Shaolong. Xiaoyan pun lalu mengangguk. Tempat ini memang terlalu luas. Tetapi sepertinya ada sesuatu di sana," ucap dari Ji Ying.
Dia menunjuk ke sebuah puncak gunung es dan di sana ada bangunan yang terbuat dari batu besar. Apakah itu kota utama dari tempat ini sebelumnya? Tanya dari Li Shaolong. Mungkin harta karun yang kita cari ada di sana, ucap dari Xiaozan. Xiaoyan lalu berkata, lebih baik kita ke sana, ucap dari Xiaoyan. Mereka pun segera bergegas menuju tempat itu. Di pintu masuk kota utama ada kepala binatang yang tergantung dan panjangnya hampir 200 meter. Ada 4 karakter huruf kuno yang diukir di dahi binatang itu. Nirwana, ucap dari Li Shaolong saat dia menatap keempat karakter kuno itu. Ini pasti diukir dari zaman kuno, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan, lalu apa langkah kita selanjutnya? Tanya dari Li Shaolong. Sebaiknya kita masuk saja. Mulai saat ini semua orang harus berwaspada, ucap dari Xiaoyan. Di sepanjang jalan mereka tidak banyak berbicara karena harus mengawasi situasi di sekitaran mereka. Tiba-tiba Jiying berkata, lihat itu adalah inti sihir, ucap dari Jiying. Dia menunjuk ke bawah dinding puncak gunung. Tumpukan tulang menumpuk seperti gunung. Di antara tersebarnya berbagai warna inti sihir. Sepertinya para monster menggunakan tempat ini sebagai kuburan mereka, ucap dari Xiaoyan. Li Shaolong lalu berkata, kita memang benar-benar beruntung kali ini. Dan semua orang mengumpulkan semua inti sihir itu. Xiaoyan lalu membuka pintu bangunan tua itu. Di dalamnya sangatlah luas. Semua dibangun oleh batu biru. Dan kedua dindingnya diukir oleh potongan-potongan karakter kuno. Kelompok Xiaoyan berjalan melangkah memasuki ruangan itu. Namun mereka baru saja bergegas masuk, ada bayangan perlahan keluar dari sana. Makhluk di depan mereka ini seperti kuda, namun tubuh bagian atasnya seperti manusia. Dan lengannya memegang tombak perang. Melihat itu, Jiying lalu berkata, apakah ini Centaur yang pernah muncul di hutan bagian timur benua Kaisar, ucap dari Jiying. Tidak, Centaur yang muncul di daratan benua Kaisar hanyalah prajurit samurai biasa. Dilihat dari topeng penyihir di wajah mereka, ini pasti manusia kuda yang legendaris. Lalu cahaya muncul di topeng manusia kuda itu, menutupi tubuhnya. Dan kemudian kilatan pun menyambar. Dan ada listrik terbang berkumpul di udara menjadi seperti lautan panah. Wow, ini sungguh tidak baik, ucap dari Li Shaolong. Hanya dalam sekejap mata, panah ini pun langsung melesat ke dahi Xiaoyan. Buar. Sementara itu, Zeni yang berada di rumah Xiao sedang merasakan kecemasan. Dia bisa merasakan kekhawatirannya kepada Xiaoyan. Zeni lalu berkata, apakah Xiaoyan dalam bahaya kali ini? Ucap dari Zeni. Zeni bergegas pergi. Dia menyesal karena dia tidak mengikuti Xiaoyan saat itu. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan tetap selamat setelah menerima serangan dari binatang legendaris dari zaman kuno itu? Dan Zeni, apakah Zeni menyusul Xiaoyan ke tempat yang ditunjuk di peta untuk menemukan Ling Yimos? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan buat kalian yang suka akan alur cerita kelanjutan dari Battle Through the Heaven ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan gue ucapin sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Sehat selalu untuk kalian dan assalamualaikum. Dadah.